Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayah linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Selanjutnya selawat dan salam tak lupa kita doakan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tema hari ini yang kita akan menguasai terutama dalam konteks manusia. Ya, manusia, pelayanannya, dimensinya dan perannya dalam pendidikan Islam. Nah, mudah-mudahan kita akan memahami semua itu. Memang kajian tentang manusia ini tidak pernah usai ya, sepanjang hayat. Yang namanya manusia ini masih kita pelajari dari berbagai aspek ya, dari berbagai sudut pandang. Bisa dikaji melalui ya filsafat, bisa dikaji melalui teologi, bisa dikaji melalui ekonomi, bisa dikaji melalui sosial, budaya, agama, ya spiritual. Ternyata memang yang namanya manusia ini dia meliput semua hal, ya meliput semua aspek yang ada dalam semua hal itu. Jadi dia ada di dalamnya semuanya. Tapi yang jelas bagi kita bahwa memang manusia itu adalah kita. Ya, tidak ada yang seperti yang lain yang disebut dengan manusia. Memang manusia adalah seperti kita. Kalau kita rujuk misalnya di dalam firman Allah, itu bisa dilihat di dalam surah Shaf ayat 71 dan 72. Ya, bunyinya misalnya wa iz qulna lil malaikati inni khaliqum basaran min tin summa fa iza sawaituhu wa nafaqtu fihi min ruhi faka'ulahu sajidin. Jadi ayat itu memberikan bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan dari sarifati tanah, kemudian dibentuk menjadi manusia. Maka ketika manusia itu sudah sempurna jasadnya, fa iza sawaituhu wa nafaqtu fihi min ruhi faka'ulahu sajidin. Maka Allah mengatakan, maka kutiupkan kepadanya itu adalah ruhku, kata Allah. Faka'ulahu sajidin, maka sujudlah kamu kepadanya. Nah, ini ayat yang memberikan isyarat bahwa ternyata memang manusia itu difilah menjadi dua kategori kita manusia. Itu pada umumnya. Ya, dibagi menjadi dua kategori atau dua dimensi atau dua unsur atau dua komponen. Jadi ada komponen fisik. Komponen fisik itu adalah jasmani, ya, yang badan kita ini mulai dari kepala, badan, kaki, dan semua yang berdimensi fisik itu adalah tubuh kita, dan itu adalah bagian kasarnya kita. Ya, misalnya lagi ada kulit, ada tulang, ada otot, ya, ada darah, ada daging dan lain. Ya, ada rambut. Ya, semua itu adalah dimensi fisik. Ya, dimensi jasmani kita, dimensi tubuh kita, tubuh kasar kita. Dia ini semua adalah diciptakan dari tanah. Ya, dia memakan makanan yang datang dari tanah. Ya, karena yang kita makan itu semuanya tumbuh dari tanah. Ya, makan nasi, makan kentang, makan cabai, dan lain-lain yang memang dia berasal dari asalnya tanah. Dan kemudian dia besar, jasad kita ini adalah
memakan dari semua itu. Kemudian dia akan dikembalikan kepada tanah, ya, hancur lebur bersama tanah, ya, dia akan melebur bersama tanah karena tanah itu adalah asalnya. Jadi asalnya tempat dia kembali itu adalah tanah. Dan ini adalah dimensi kita, jasad kita, ya, yang selama ini mungkin kita pernah klaim bahwa esensi manusia hanyalah jasad. Tidak, ternyata itu tidak. Itu hanya satu segi saja yang disebut dengan jasad itu. Lalu yang kedua adalah dalam ayat 72 itu adalah rohani. Ya, wa nafaqtu fihi mir ruhi faka'ulahu sajidin. Maka kutiupkan kepadanya adalah ruhku, kata Allah. Itu adalah rohani. Jadi rohani ini adalah bagian yang abstrak. Kalau lah jasad konkret, nyata, tetapi rohani itu adalah bagian yang abstrak, dia tidak nyata. Ya, dia tidak nyata. Misalnya kalau kita lihat di kajian sifat 20, wujud kidam bako mukafatulil hawadisi qiyamu binafsihi wadaniyah kudrah iradah sami basir kalam dan seterusnya, yaitu adalah yang memang hidup di tubuh kita. Ya, dia ada tetapi dia tidak konkret, ya, dia tidak nyata, dia tidak kelihatan. Nah, itulah memang rohani kita. Sampai misalnya akan berkembang menjadi akal, akan berkembang menjadi jiwa, ya, semua itu adalah bagian yang tidak kelihatan. Ya, dia ada tetapi dia tidak terbentuk oleh unsur-unsur dimensi fisik. Jadi semua itu adalah metafisiknya. Jadi kebagusan rohani itu ternyata memang luar biasa untuk membentuk kebagusan fisik. Orang yang bagus rohaninya, maka akan bagus pula fisiknya. Ini yang diharapkan seperti itu. Idenya di dalam Islam itu adalah seperti itu. Nah, oleh karena itu memang kita harus, ya, mengindahkan rohani kita. Karena fisik itu pada diri kita, dia tak ubahnya seperti robot. Ya, robot yang menjadi sebuah sarana, yang menjadi sebuah alat untuk memainkan mesinnya, ya, untuk melakukan pergerakan, itu dikarenakan oleh mesinnya. Jadi kalau robot itu dia akan berjalan dengan bagus, maka tentu ada remote controlnya yang mengarahkannya. Nah, kalau dikembalikan kepada diri kita sebagai manusia, maka remote-nya itu adalah rohani kita. Jadi kemana arah pikiran kita, kemana arah sikap dan perilaku kita, sesungguhnya itu semuanya adalah ditentukan oleh mesinnya yang ada di dalam tubuh kita. Itulah rohani kita. Makanya yang sangat esensial di dalam tubuh kita itu adalah rohani, bukan jasmani, ya, dalam pendidikan Islam. Karena kita memandang bahwa jasmani itu adalah sangkarnya saja, tempat untuk melampiaskan pergerakan-pergerakan yang muncul dari rohani kita. Jadi ini yang perlu kita perkuatkan. Bagaimana kita memang betul-betul memahami hakikat diri kita, hakikat yang sejati. Nah, itu adalah kembali untuk mengenal diri kita, yang sesungguhnya itu adalah bagian rohaninya, ya, rohani kita. Misalnya kita ingat misalnya di dalam firman Allah, di dalam surat Asy-Syams ayat 7 dan 8 itu diungkapkan misalnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhami kita dengan dua pendekatan, yakni pendekatan keingkaran dan pendekatan ketakwaan. Semua kita berpotensi untuk itu, ya. Kalau tidak kita rawat, kalau tidak kita jaga, semua akan bisa berpotensi ke arah itu. Jadi apakah dia nanti berujung pada keingkaran, ya, keingkaran itu adalah bisa terjebak pada kemunafikan, kejahatan, kemaksiatan. Itu adalah efek yang dimunculkan melalui keingkaran. Jadi orang bisa terjebak kepada ranah itu. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa menafikan orang
ya bersih dari itu tidak bisa, karena itu ada potensinya. Dan itu terjadi adalah ketika memang orang tidak pandai, orang tidak bijak merawat jiwanya. Tapi kalau dia pandai, arif, bijak merawat jiwanya, maka dia akan dia akan terjauh dari yang seperti itu. Jadi perkembangan tentang ke arah keingkaran itu akan menjadi terjauh dari dirinya. Kalau dia arif, dia bisa akan berada di tempat yang sebaliknya, yaitu ketakwaan. Ini adalah jalan, ya. Orang-orang yang memang menempati jalan ketakwaan itu adalah orang-orang yang memanfaatkan kehidupannya itu adalah di jalan kebaikan. Jadi mempergunakan kehidupan ini sebagai ruang untuk beribadah kepada Allah. Dia memang betul-betul memahami, misalnya wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Allah mengatakan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk berubudiyah kepadanya. Jadi ini yang menjadi jalan pikiran kita, ya, bahwa memang rohani ini perlu dikembangkan, perlu dirawat, ya, perlu dijaga. Bagaimana kita bisa betul-betul merasakan kenikmatan kehadiran rohani kita sebagai tubuh batin kita, sebagai tubuh halus kita yang memang sebagai esensi hidup di dunia ini. Kalau memang kita kita perbandingkan keduanya, kalau yang bekerja dan yang tidak bekerja, bahkan sampai yang menerima balasan, sampai yang menerima siksaan misalnya, itu adalah rohani, ya. Jadi yang merasakan sakit, yang merasakan letih, itu bukan jasad, tetapi itu adalah rohani. Ya, rohani. Bahkan orang yang diberikan kebahagiaan, kenikmatan, itu adalah rohani. Jadi jasad tidak merasakan, karena alat perasa itu adalah rohani. Ya, tetapi jasmani itu hanyalah dia sebagai sarana yang dipergunakan oleh rohani untuk menerima pesan-pesan yang muncul. Itu adalah jasmani dan rohaninya. Nah, oleh karena itu esensi manusia sesungguhnya itu adalah terletak pada bidang rohani. Jadi kepandaian dia, kearifan dia dalam memanfaatkan rohaninya. Jadi mempergunakan ruang kehidupan dengan sifat-sifat yang terpuji. Ya, tadi sudah disebutkan banyak, misalnya sifat jujur, ya, sifat zuhud, sifat bersih, pemaaf, dan lain sebagainya. Semua itu adalah sifat-sifat yang akan mengangkat kita untuk lebih baik. Nah, oleh karena itu kita harus betul-betul pandai menyikapinya, pandai untuk merawatnya, yang menghidupkan suasana yang seperti itu. Di sebaliknya lagi, manusia memang ketika dia merasakan esensinya itu adalah ketika dia mampu mengenal dirinya. Ya, tadi disebutkan oleh Pak Dr. Christian, ada hadis yang memang populer digaungkan oleh orang-orang sufi, orang-orang tasawuf. Misalnya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Jadi memang orang-orang yang pandai dan mau mengenali Allah itu adalah dengan pengenalan terhadap dirinya. Semacam potensi yang sudah dititahkan Allah kepada kita sebagai manusia. Nah, itulah memang pangkal untuk mengenal diri kita yang sesungguhnya. Ya. Jadi pengenalan terhadap diri kita, ya, dengan sesungguhnya itu adalah dengan kembali kepada diri kita sebagai wujud esensi diri kita yang sesungguhnya. Nah, ini yang kita harapkan, yang mestinya harus tumbuh, yang harus kita perhatikan lebih detail dalam diri kita. Kemudian, ya, mengenai potensi, ya, memang banyak sekali potensi manusia ini. Tadi juga sudah diungkapkan begitu banyak, ya. Maka sering kali orang menyebutkan bahwa manusia itu banyak sebutan, ya, banyak nama yang disandang oleh manusia.
Misalnya manusia disebut dengan makhluk religius. Ya memang manusia itu ada dititipkan Allah untuk beragama misalnya. Ya kemampuan untuk beragama. Memang sudah dibekali dengan potensi beragama, misalnya potensi bertauhid sebagai dasar. Nah ini menjadi pegangan kita. Kemudian misalnya juga manusia disebut dengan homo educandum misalnya. Kalau dalam bahasa Barat itu seringkali disebut dengan homo educandum. Manusia itu adalah manusia yang dapat dididik. Dia punya potensi, punya alat yang dapat dididik kepadanya, sehingga dia bisa mengerti, dia bisa paham, dia bisa memahami, menguasai tentang sesuatu yang akan diajarkannya. Jadi manusia memiliki sebutan itu misalnya. Misalnya lagi manusia disebut dengan makhluk sosial, ya karena manusia mampu berbudaya, ya mampu bersosialisasi, mampu berinteraksi antara satu dengan yang lain. Manusia misalnya disebut dengan makhluk politik, ya makhluk ekonomik, makhluk budaya, cultural, makhluk pertanian, dan banyak sekali ya sebutan-sebutan yang bisa disandang oleh manusia itu. Ini semuanya menunjukkan kehadiran manusia itu menyandang banyak predikat, ya banyak potensi yang dimilikinya. Nah, inilah memang tugas kita bagaimana kita melayaninya. Ya, peran kita bagaimana kita memerankan diri, memfungsikan diri kita untuk menumbuhkannya menjadi tujuan yang ingin dicapai. Jadi tujuan semua ada, ya apakah dia sebagai makhluk sosial, semua makhluk ekonomi, makhluk budaya, makhluk politik, makhluk animal educandum dan lain, semua harus didewasakan, harus dikembangkan menjadi berdaya guna, ya harus diwujudkan agar tumbuh dan berkembangnya menjadi dewasa. Jadi kalau tidak diubah, dibina dengan pendidikan, maka dia tidak berkembang sesuai dengan norma-norma yang akan diinginkan. Makanya memang perlu ada aturan-aturan, perlu ada tradisi atau pembiasaan yang dapat mengubah potensi-potensi itu menjadi tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Itulah memang yang difirmankan Allah, ya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum ya kalau dia tidak mengubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi memang segala potensi yang ada pada diri kita itu mestinya harus kita rubah, ya kita didik, kita layani dengan segala macam pendidikan, tentu pendidikan yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan aspek-aspek potensi itu. Jadi harus pas, ya apa tujuan aspek itu ingin tumbuh dan berkembang, maka memberikan layanan dengan pendidikan yang bisa mengarahkan itu. Nah, ini yang harus diperankan, ya kita manusia. Misalnya kita sebagai makhluk agama, bagaimana kita memerankan ya agar potensi kita untuk beragama itu lebih menjadi maksimal. Ini harus dilayani dengan sesungguhnya. Ya mungkin bisa kita belajar, mungkin kita bisa berdiskusi, mungkin kita bisa memiliki guru yang khusus agar memang dia betul-betul bisa membina, membimbing, mengarahkan kita agar kita mengerti, kita paham, kita bisa mengamalkan dan bisa merasakan apa yang kita amalkan itu. Nah, ini yang kita inginkan di dalam layanan-layanan pendidikan Islam. Ya, jadi memang Islam itu tidak hanya ketika lahirnya Nabi Muhammad. Ya memang Islam itu jauh sebelum Nabi Muhammad itu sudah ada. Karena kita terjemahkan kata Islam itu kan berasal dari kata aslama yuslimu Islam. Jadi artinya selamat. Jadi siapa saja yang menuju ke keselamatan, dan itu adalah Islam, ya.
Jadi Islam itu milik rahmatan lil alamin, ya, milik semua orang. Jadi tidak hanya dia adalah orang Islam, tetapi juga yang namanya Islam, kalau dia memang berada di dalam lingkup keselamatan, dia adalah Islam. Jadi dia ada di dalam Kristen, dia ada di dalam Hindu, dia ada di dalam Buddha dan lain, ya, sejak Nabi Adam sampai sekarang. Kalau dia berada di dalam keselamatan yang dikehendaki Allah, dan itu adalah Islam. Kecuali memang agama Islam, ya, agama tadi yang sudah diterjemahkan bahwa agama itu memang untuk manusia, ya, manusia. Ada manusia yang diciptakan Tuhan, kita sebagai manusia, lalu agar kita bisa berjalan teratur, berjalan selamat, maka itulah diciptakan agama. Jadi agama itu adalah pengikat, agama itu adalah pengarah, agama itu adalah petunjuk yang membingkai pola hidup, ya, pola sikap, pola perilaku kita agar kita memang berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Semua kita adalah ciptaan Allah. Jadi kita manusia dari Allah, dan agama pun kita adalah agamanya dari Allah, yang seringkali disebut dengan agama samawi, yang memang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan sejalan. Ya, jadi ketika ditanya bagaimana hubungan agama dengan manusia, ya, karena dia adalah sejalan, ya, saling membutuhkan, ya. Agama ini adalah akan mengatur perjalanan kehidupan manusia, karena dia adalah juga ciptaan Allah dan manusia itu adalah juga ciptaan Allah, maka dia akan berkolaborasi, maka dia akan tercapai tujuan kehidupan yang disebut dengan bahagia dunia dan bahagia akhirat. Nah, dua tempat kebahagiaan ini memang inilah yang diinginkan kita sebagai manusia. Orang yang tercapai ini adalah orang yang memang mengatur, sudah memakai kehidupannya dengan agama. Jadi dia tidak lari dari kehidupan agama, karena agamalah yang mengatur secara lahir, yang mengatur secara batin. Jadi agama itu misinya dua, ya, mengatur kehidupan duniawi dan mengatur kehidupan ukhrawi. Jadi ukhrawi itu akan menuju surgawi, dan kehidupan dunia ini mengatur kebahagiaan untuk kehidupan dunia. Nah, ini mungkin beberapa klarifikasi atau penambahan dari materi yang yang kita bahas tadi. Ya, mungkin dari kami sebagai pengampu mata kuliah, mungkin untuk materi yang kita simak bersama ini, mungkin kita cukupkan demikian dulu, ya. Dan kami tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.